Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Untuk mengawali acara, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tanggamus. Hadirin dimohon berdiri. Bersatu bersama bergembira menjalin kehidupan yang bahagia di bumi yang indah Tanggamus megah rangkaian Nusantara Indonesia. Bangkitlah, majulah, bekerjalah, kembangkan pertanian dan perniagaan. Gali isi bumi, bangun industri, menjaga alam sumber kehidupan. Lestarikan seni budaya kita, meningkatkan ajang pariwisata. Gemar belajar, rajin suka membaca, cerdas terampil, giat telah kerja. Sujud selalu pada Yang Maha Esa, bakti nusa, junjung martabat bangsa. Sehat kuat, jujur, ikhlas dan mulia, makmur maju, Tanggamus jaya. Hadirin mohon duduk kembali. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Afrizal SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang beragama Islam saya pimpin, untuk yang beragama lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah, kami berkumpul hari ini di Balai Pekon Gisting Bawah dalam rangka Musrembang Kecamatan Gisting tahun 2021. Untuk itu ya Allah, limpahkan rahmat dan hidayah-Mu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, jadikanlah kegiatan ini ya Allah sebagai sarana menumpahkan seluruh perhatian pembangunan di wilayah kami ya Allah. Bukakan cakrawala pikiran kami ya Allah, agar bersinergi positif dalam percepatan pembangunan guna penguatan infrastruktur ekonomi kerakyatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat kami ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha mengatur, wujudkan tata masyarakat kami yang adil dan makmur ya Allah, bahagia lahir dan batin dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, ya Alim, kami sadar sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan itu semua banyak hambatan dan godaan, banyak pula rintangan dan hambatan. Untuk itu ya Allah, beri kami kemampuan dan kekuatan iman untuk menghindari segala godaan. Beri kami hikmah dan bisa mengatasi segala tantangan dan rintangan. Beri kami ma'unah agar kehidupan kami penuh berkah. Tumbuh suburkan pada hati kami ya Allah sifat amanah agar kehidupan kami terhindar dari segala fitnah yang mengarah pada perpecahan dan kehancuran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa para pemimpin dan pendahulu kami, serta dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan panitia pelaksana kegiatan oleh Kasih Pembangunan. Kepada Bapak Sudardi SE kami dipersilakan. Silakan laporan panitia pelaksana Kasih Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tim pendamping Musrembang Daerah OPD Kabupaten Tanggamus beserta jajarannya, yang saya hormati Bupati SPSIMM Camat Gisting beserta jajarannya,
Yang saya hormati Gisting, Bapak Kapolsek dan Ramil ataupun yang mewakili. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Dapil 3 Kecamatan Gisting. Yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal desa Kecamatan Gisting. Yang saya hormati PJ Kepala Pekon Kecamatan Gisting. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gisting. Yang saya hormati Ketua BHP Kecamatan Gisting. Yang saya hormati Kasih Pemerintahan Kalau Perencanaan Pekon Kecamatan Gisting. Yang saya hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Kecamatan Gisting yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia dan atas izin dan ridha juala kita pada hari ini masih diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada saat ini masih dapat berkumpul dan bersilaturahmi di gedung serbaguna Pekon Gisting bawah ini dalam keadaan baik dalam rangka menghadiri acara musrembang tingkat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tahun 2021. Salawat dan salam Allah pula kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai dengan berikutnya yang insya Allah syafaatnya kami berharap kepada kita semua selaku umatnya di dunia wal akhirah, baik kita di alam ini maupun di alam kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan musrembang tingkat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, terima kasih telah hadir dalam memenuhi undangan musrembang Kecamatan Gisting 2021. Dasar pelaksanaan musrembang. Pelaksanaan musrembang Kecamatan Gisting tahun Tanggamus tahun 2021 berkepada ada. Yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 13 tahun 2013 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus. Kemudian yang ketiga, Surat Bupati Tanggamus nomor 050-05-41-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal pelaksanaan musrembang PON kelurahan dan kecamatan tahun 2021. Keempat, Putusan Camat Gisting nomor 05 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang panitia penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan musrembang tingkat Kecamatan Gisting tahun 2021. Tujuan gunaan dan sasaran musrembang tingkat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tahun 2021 sebagai berikut. Tujuan yang pertama, membahas dan menyepakati hasil musrembang PEKON yang akan menjadi prioritas pembangunan wilayah Kecamatan Gisting tahun anggaran 2022. Dua, menetapkan prioritas kegiatan pembangunan wilayah Kecamatan Gisting yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan PEKON. Tiga, menghimpun aspirasi dan masyarakat dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan PEKON. Kemudian mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari PEKON dengan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2022. Gunaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Gisting tahun 2021 adalah untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2022. Adapun sasaran dalam musrembang Kecamatan Gisting tahun 2021 adalah tercapainya perencanaan pembangunan yang optimal dengan memadukan berbagai aspirasi masyarakat. Beserta waktu dan tempat penyelenggaraan musrembang Kecamatan Gisting tahun 2021. Perlu saya sampaikan bahwa di sini bahwa peserta musrembang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tahun 2021 yang pertama SPK Gisting, Kepala Dinas Instansi Kecamatan Gisting, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Dapil 3, pendamping desa, pendamping lokal desa, PJ Kepala Pekon Kecamatan Gisting,
Ketua BHP Kecamatan Gisting, Kasih Pemerintahan, Kepala Perencanaan Pekon Kecamatan Gisting, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Kecamatan Gisting. Perlu disampaikan di sini bahwa untuk di Pekon, Ketua BHP, Perencanaan Pekon dan Kasih Pemerintahan Pekon mengikuti kegiatan musrembang secara daring virtual di kantor Pekon masing-masing. Kemudian pelaksanaan musrembang tingkat Pekon, pelaksanaan musrembang tingkat Pekon Kecamatan Gisting telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari sampai dengan 22 Januari 2021 secara daring atau virtual, bertepat di kantor Pekon masing-masing. B. Pelaksanaan musrembang tingkat Kecamatan Gisting dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 bertempat di Gedung Serbaguna Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. D. Biaya pelaksanaan musrembang tingkat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dibebankan pada DPK Kecamatan Gisting tahun anggaran 2021. Apabila dalam jabatan kami ini kejadian tempat ataupun hidangan ataupun suguhan ataupun dalam tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga acara kita pada hari ini mendapat barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gisting 4 Februari 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudardi SE. Selanjutnya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita menyimak pengarahan Bupati sekaligus pembuka acara yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Johnson Vanessa SEMM. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bu Camat, bisa dengar suara saya, Bu? Bu Camat? Halo? Ya. Kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Ya, sekarang sudah jelas? Suaranya kurang jelas, Pak. Baik, saya mencoba buka masker ini. Gimana sekarang Ya, suaranya? Pak. Oh, gara-gara masker ya, Bu Camat ya. Ibu, PJ Ibu diundang semua hari ini, PJ Kakon? Semuanya ikut PJK. Hadir semua hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kami akan bacakan sambutan Ibu Bupati Tanggamus secara utuh. Pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'ul. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Tanggamus dari daerah pemilihan Kecamatan Gisting sudah hadir. Kami lihat di sini ada Ibu Rodia. Terima kasih Bu sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus beserta tim pendamping Musrembang Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Camat Tanggamus beserta seluruh jajaran Puspika Kecamatan Gisting, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan organisasi wanita, LSM, media massa, serta hadirin, serta Musrembang Kecamatan yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan curahan, rahmat, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang RKPD di Kecamatan Gisting tahun 2021. Semoga Musrembang tingkat kecamatan ini
akan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan saudara-saudara di dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga diharapkan penyusunan dokumen rencana daerah berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Tanggamus. Saudara-saudara serta musrenbang yang saya hormati, secara umum penyelenggaraan musrenbang kecamatan ini ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat di tingkat wilayah yang diselenggarakan dengan rencana-rencana pembangunan yang sedang disusun oleh pemerintah daerah, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Keterlibatan masyarakat kecamatan dalam proses perencanaan diharapkan dapat mengoptimalkan rencana pembangunan yang bisa menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya yang berada di wilayah yang bersangkutan. Sehingga pembangunan tidaklah semata-mata diwujudkan dalam bentuk fisik saja, tapi dapat diprogramkan pada berbagai kegiatan yang mengarah kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, karena tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa atau clean and good government. Selanjutnya, hasil musrenbang kecamatan ini dijadikan bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah atau Renja PD yang merupakan tahapan awal dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum APBD atau KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, di mana mekanisme tersebut dilaksanakan dengan untuk mengidentifikasi perkembangan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Dengan kata lain, musrenbang kecamatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah. Saudara-saudara peserta musrenbang yang saya hormati, dalam tataran nasional, saat ini pemerintah pusat telah menetapkan RPJMN 2020-2024 sebagai tahapan penting dari rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN 2005-2025, karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu dalam 2020-2024 menghadapi tantangan besar akibat pandemi coronavirus atau COVID-19 di awal tahun 2020. Sebagai strategi dalam melaksanakan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 arahan utama. 5 arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Program pembangunan Kabupaten Tanggamus yang harus disinergikan dan dilaksanakan pada tahun 2021 dan lain. 1. Percepatan pelaksanaan agenda 5 rencana aksi desa asing. Seluruh stakeholder berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program 55 rencana aksi tersebut sesuai dengan kewenangannya. 2. Pelaksanaan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal atau SDGs, PEKON yang merupakan upaya terpadu mewujudkan 8 tipologi PEKON dan 18 tujuan SDGs. 3. Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik PEKON sebagai upaya pengembangan produk unggulan PEKON dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. 4. Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau
atau UMKM. 5. Pembangunan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik dan pengembangan sentra-sentra produksi seperti jalan usaha tani, jalan menuju tempat wisata, sarpras pendidikan, sarpras kesehatan, sarpras pertanian, sarpras UMKM, serta sarpras keamanan dan ketertiban lingkungan. Enam, wujudkan Kabupaten Tanggamus bebas buang air besar sembarangan atau open defecation free (ODF) agar setiap masyarakat memiliki jamban yang sehat. Masyarakat mengikuti program B dan C. 8. Terwujudnya Kabupaten Tanggamus air bersih. 11. Pengelolaan pelestarian lingkungan hidup seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah berskala rumah tangga, pengelolaan air limbah, serta rehabilitasi daerah aliran sungai. Saudara-saudara peserta musrenbang yang berbahagia, tentu saja dengan jalan program yang lebih matang dan lebih solid, pemerintah Kabupaten Tanggamus berharap realisasi pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 dapat berdampak dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Tidak hanya tingkat kesejahteraan yang terus meningkat, tetapi juga tercipta lapangan kerja yang semakin, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan terus berkurang menghadapi masalah. Kami ulangi, masalah serius pada masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Mengakhiri pengarahan singkat ini, perkenankan saya mengajak kepada seluruh komponen untuk menatap ke depan bersama-sama pembangunan hari esok yang lebih baik dengan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan yang semakin baik serta meningkatkan disiplin anggaran. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka musrenbang FPD di Kecamatan Gisting tahun 2021 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani. Selesai. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Johnson Kanisa SEMM. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus kepada Ibu Rodia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati tim musrenbang Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati
Camat Kecamatan Gisting, Ibu Purwanti SPD MM. Yang saya hormati Uspika Kecamatan Gisting, itu dari Polsek dan Ramil. Juga yang saya hormati dari dinas instansi kesehatan, instansi dinas pendidikan, juga pertanian. Tokoh masyarakat yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda se-Kecamatan Gisting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah serta hidayahnya kepada kita, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka Musrenbang Kecamatan Gisting. Perkenalkan, saya Ibu Rodiah dari DPRD Kabupaten Tanggamus dan teman seperjuangan saya selaku anggota Dewan Kabupaten Tanggamus. Tadi mohon maaf, yang saya hormati anggota Dewan DPRD Kabupaten Tanggamus. Mohon maaf Pak, ketinggalan. Saya perkenalkan, ini ada hadir juga Bapak Nur Salim Ahyono dari fraksi PKS. Juga hadir Bapak Haji Puji Suharyanto dari fraksi PDI Perjuangan. Saya sendiri Ibu Rodiah dari fraksi PDI Perjuangan. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih bersama teman-teman. Saya mewakili teman-teman anggota DPR Kabupaten Tanggamus pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kehadiran kami di sini. Dan mungkin permohonan maaf kalau kehadiran kami ini kurang berkenan, kurang sopan, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya menyikapi acara Musrenbang pada siang hari ini, kami selaku anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, insya Allah akan sangat mendukung kegiatan ini, ya, insya Allah, dan akan mengawali di Kabupaten Tanggamus. Perlu saya sampaikan bahwa Musrenbang ini adalah suatu perencanaan. Perencanaan yang baik itu akan menghasilkan yang lebih baik, tentunya itu. Di mana perencanaan untuk pembangunan baik itu infrastruktur, SDM, kegiatan apapun, insya Allah kalau perencanaan itu dilakukan dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Kemudian banyak orang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik itu adalah setengah dari keberhasilan suatu tujuan, yaitu tujuan bangun yang di kecamatan kita yang untuk Kabupaten Tanggamus. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya kepada mungkin yang akan saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan tentunya hasil dari Musrenbang ini itu berawal dari pekon kita masing yang dibawa ke kecamatan, yang insya Allah itu semuanya adalah suatu prioritas untuk skala prioritas pembangunan, yaitu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan mungkin semua pekon-pekon ingin, ya Ibu ya, tapi tentunya prioritas ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada di pekon masing-masing, pembangunan yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Yang selanjutnya juga akan saya sampaikan juga bahwasannya perencanaan ini tentunya akan bersinergi dengan atau keterkaitan dengan politik, yaitu yang ada di legislatif, yaitu anggota DPRD yang berada di Kabupaten Tanggamus. Nah, untuk itu
kami bertiga ini adalah di Dapil 3. Nah, tentunya kami sangat berharap adanya kesepahaman yang insya Allah kami siap untuk bersama-sama mendukung, kemudian memprioritaskan sebagaimana desain dengan kebutuhan pembangunan yang ada di Kecamatan Gisting ini. Yang tujuannya itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintahan Kabupaten Kamus. Untuk itu mungkin panjang lebar dari saya sampaikan selamat untuk mengikuti musrenbang ini. Mudah-mudahan musrenbang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mohon maaf tadi tidak tersebutkan. Salam hormat kami kepada Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Rodiah yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak paparan Ketua Tim Pendamping Musrenbang tentang arahan dan prioritas pembangunan tahun 2022. Untuk itu, kepada Bapak Ferry Septiawan, SPMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum yang berkenan hadir membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Kepala Bapelitbang yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati beserta jajarannya. Yang terhormat para anggota Dewan dari Dapil 3, khususnya Kecamatan Gisting, yaitu Pak Nur Salim, Pak Puji, dan Pak Ibu Rodiah. Selamat datang Ibu, Bapak. Kemudian yang saya hormati juga Puspika Kecamatan Gisting dan seluruh jajaran OPD yang menjadi tim pendamping kecamatan Musrenbang yang bertugas. Baik, Bapak Ibu sekalian, dapatkan izin kami menyampaikan terkait arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kamus tahun 2022. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Asisten tadi bahwa acara kita pada hari ini Musrenbang Kecamatan merupakan suatu amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan tahapan kita pada hari ini merupakan tahapan yang kedua setelah pelaksanaan Musrenbang Pekon yang kemarin sudah kita laksanakan dari tanggal 13 sampai tanggal 25 Januari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, Musrenbang ini merupakan cikal bakal dalam perencanaan dan penganggaran yang nantinya akan menjadi APBD Kabupaten Kamus yang akan kita laksanakan pada tahun 2022. Dalam pelaksanaan musrenbang ini, hal yang mengalami perubahan atau hal baru yang kita laksanakan di tahun 2021 ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SPD. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami telah mensosialisasikan terkait SPD ini kepada seluruh pekon dan kelurahan di Kabupaten Kamus, 302 pekon dan kelurahan, serta 20 kecamatan, terkait dengan penggunaan SPD dalam proses perencanaan dan penganggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, SPD ini diterapkan secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Kamus saja, tetapi secara terintegrasi dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan berlaku di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi bahwa setelah
Musrenbang Kecamatan nanti kita akan melaksanakan konsultasi publik yang akan direncanakan pada tanggal 24 Februari dan mudah-mudahan melalui forum itu nanti semua usulan dari PEKON dan kecamatan yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh SKPD dapat dilengkapi dan dapat menjadi program prioritas untuk di tahun 2022. Dan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada hari ini perlu kami sampaikan adalah ini adalah hari ketiga pelaksanaan. Hari ini kita laksanakan di Gisting dan di Limau. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, saat ini pemerintah telah menetapkan bahwa paradigma perencanaan dan penganggaran sudah berubah. Saat ini kita mengenal pendekatan perencanaan DIS. Itu singkatan dari tematik, holistik, integratif, dan spasial. Kemudian juga dipadukan dengan pendekatan money flow program. Kalau selama ini kita mengenal pendekatannya adalah money flow function. Hanya melaksanakan tugas kewenangan di perangkat daerah. Akan tetapi sekarang berubah menjadi money flow program yang artinya hanya program-program prioritas sajalah atau program-program yang sangat bermanfaat oleh masyarakat yang dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila di Kecamatan Gisting misalnya ada destinasi wisata yang cukup prioritas, jadi untuk pengembangan destinasi wisata itu dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh misalnya Dinas PUPR mempunyai andil untuk meningkatkan konektivitasnya jalan menuju daerah wisatanya, kemudian Dinas Koperasi UMKM melakukan pemberdayaan terhadap UMKM-nya, kemudian OPD-OPD lainnya juga turut serta, sehingga destinasi wisata yang menjadi prioritas di daerah bisa berkembang lebih maju dan dapat segera operasional seperti itu. Itu contoh dari pelaksanaan money flow program. Kemudian dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Tanggamus, saat ini Kabupaten Tanggamus telah menetapkan yang dinamakan MP3ET, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Tanggamus. Dalam pengembangan kawasan ekonomi ini, pendekatan yang digunakan seperti kami sampaikan tadi, yaitu tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang tentunya juga memperhatikan potensi kewilayahan yang ada di masing-masing kecamatan. Kita membagi ke dalam 4 koridor. Yang pertama yaitu koridor terkait dengan pusat pengembangan tanaman pangan, minapolitan, dan konservasi. Kemudian yang kedua yaitu koridor pusat pengembangan agroindustri dan pertambangan. Kemudian yang ketiga koridor pusat pengembangan agropolitan. Dan Kecamatan Gisting berada di koridor yang ketiga ini bersama Kecamatan Sumberjo, Talang Padang, Gunung Alip, Ugung, dan Bulog. Sehingga arah pengembangan kewilayahan di Kecamatan Gisting adalah sebagai pusat pengembangan agropolitan. Kemudian yang keempat yaitu pusat pengembangan industri maritim, pariwisata, dan penunjang kawasan minapolitan yang dikhususkan kepada kecamatan-kecamatan yang berada di daerah pesisir. Kemudian terkait dengan pengembangan kawasan pedesaan, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kebijakan pemerintah pusat, sasaran yang digunakan untuk sebagai indikator keberhasilan pembangunan kawasan pedesaan adalah bertambahnya PEKON yang maju dan berkurangnya desa yang tertinggal. Itu indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan kawasan pedesaan. Secara nasional, desa berkembang yang ditargetkan adalah yang diharapkan berubah menjadi maju adalah 2.000 desa secara nasional. Dan kondisi di Kabupaten Tanggamus, Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan, kalau pada tahun 2019, PEKON maju yang ada di Kabupaten Tanggamus hanya 24 PEKON. Tetapi saat ini telah meningkat menjadi 39 PEKON yang maju. Kemudian
pekon yang tertinggal, kalau pada tahun 2019 yang lalu berjumlah 53 pekon, dan saat ini telah berkurang menjadi 2 pekon. Kemudian kita lihat di kewilayahan di Kecamatan Gisting, Bapak Ibu, dari 9 pekon yang ada, alhamdulillah 8 pekon pada tahun 2020 statusnya telah meningkat menjadi pekon yang maju. Kalau 2019 kemarin masih ada 3 pekon yang berstatus berkembang, tetapi pada tahun 2020 ini hanya tersisa 1 pekon yang statusnya masih berkembang, yaitu pekon Banjarmanis. Sedangkan 8 pekon yang lain statusnya sudah sebagai pekon yang maju. Dan berkembang ini tentunya bukan hanya dilihat dari sektor infrastrukturnya saja, tetapi dilihat dari beberapa indikator seperti terkait dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, maupun lingkungan hidup. Nah, 3 faktor inilah yang menjadi barometer dalam penentuan status daerah maju dan berkembang. Kemudian, seperti yang disampaikan Bapak Asisten tadi, bahwa salah satu yang menjadi prioritas pada tahun 2021 dan 2022 mendatang adalah terkait dengan penuntasan pekon ODF. Sampai saat ini bahwa sampaikan Bapak Ibu, dari 302 pekon dan kelurahan Kabupaten Gamus pada tahun 2020 baru ada 39 pekon yang berstatus ODF atau hanya 12,91%. Dari 39 pekon itu di Gisting ada 2 pekon yang sudah ODF, yaitu Gisting Permai dan Sidokaton. Sedangkan 7 pekon yang lainnya belum tuntas dari ODF. Oleh karena itu, kami mengharapkan sinergi dengan pemerintahan pekon dalam rangka meningkatkan pekon ODF khususnya di Kecamatan Gisting. Kemudian yang menjadi prioritas juga adalah terkait dengan konvergensi atau integrasi penurunan stunting. Seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tahun 2020 lokus stunting di Kabupaten Gamus itu sebanyak 8 kecamatan dengan 33 pekon. Kemudian pada tahun 2021 ini meningkat kecamatan menjadi 9 kecamatan, tetapi lokus stunting untuk pekonnya itu hanya tinggal 26 pekon. Dan untuk khusus Kecamatan Gisting, kalau pada tahun 2020 lokusnya difokuskan di pekon Banjarmanis, untuk tahun 2021 lokusnya ditempatkan di pekon Lambau. Kami harapkan nanti ada sinergi dengan pemerintah pekon, kecamatan, dan kabupaten tentunya, karena untuk penurunan stunting ini membutuhkan sinergi antar stakeholder. Jadi bukan hanya dinas sektor kesehatan saja yang berperan, tetapi seluruh sektor juga berperan, termasuk di sini untuk peningkatan sanitasi dan akses air bersihnya juga menjadi sangat penting untuk penurunan stunting ini. Kemudian terkait dengan rancangan Perpres Pembangunan Daerah Kabupaten Gamus tahun 2022, Bapak Ibu, kami dapat sampaikan bahwa kami sudah menyusun rancangan. Ini baru bersifat rancangan, jadi karena musrenbang kita pada hari ini adalah baru tahapan rancangan awal. Jadi untuk tahun 2022 kita menetapkan 6 prioritas. Yang pertama terkait dengan memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas. Karena infrastruktur ini tentunya sangat penting sekali untuk mengkoneksikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga distribusi produk masyarakat yang dihasilkan oleh masyarakat itu dapat dipasarkan dengan baik. Kemudian, prioritas yang kedua terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas daya saingnya tentunya. Yaitu di sini sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting untuk keberhasilan di prioritas yang kedua ini.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di prioritas ketiga terkait dengan meningkatkan nilai ekonomi dan kesempatan kerja. Bagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 banyak sekali berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia dan tentunya juga di daerah termasuk Kabupaten Nagamus. Oleh karena itu, kita harapkan program prioritas di tahun 2022 dapat mengembalikan atau memulihkan kehidupan ekonomi di masyarakat. Kemudian prioritas yang keempat terkait dengan ketahanan pangan, air, dan energi. Hal ini juga sih sebagai keberlangsungan untuk kehidupan di masyarakat. Kemudian yang prioritas yang kelima, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, Kabupaten Nagamus merupakan salah satu kabupaten yang termasuk daerah rawan bencana. Oleh karena itu, salah satu prioritas yang kita ambil adalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. Kita harapkan dengan hal tersebut kita dapat meminimalisir terjadinya Mas. Dengan aparat Kamtibmas yang ada di Pekon maupun di kelurahan, kita mengharapkan sinergi dengan Bapak Kapolsek dan Ramil dan jajarannya sehingga kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Nagamus dapat terus dijaga dalam kondisi kondusif. Kemudian terkait dengan pokok-pokok perubahan pelaksanaan Musrembang tahun 2021, Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa seperti kami sampaikan tadi di awal, kita melaksanakan perencanaan dan penganggaran kita menggunakan SIPD. Jadi seperti kami sampaikan tadi, SIPD ini berlaku secara nasional. Jadi SIPD ini menjadi penjabaran dari beberapa program pemerintah yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti Perpres 54 tahun 2018 terkait dengan strategi penanganan korupsi, kemudian terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik melalui Perpres 95 2018, juga terkait dengan Satu Data Indonesia melalui Perpres 39 2019, karena melalui sistem ini data yang masuk ke dalam aplikasi dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat menjadi Satu Data Indonesia. Kemudian alurnya, usulannya Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa semua usulan yang telah disampaikan pada forum Musrembang Pekon dan Kelurahan yang telah dilaksanakan di bulan Januari yang lalu itu menjadi tahapan awal. Kemudian tahapan kedua juga kita sudah laksanakan yaitu melalui validasi mitra Bapelitbang. Jadi seluruh usulan sudah kami validasi dan saat ini pada forum Musrembang Kecamatan seluruh usulan tersebut kita verifikasi. Kita berikan rekomendasi apabila usulan itu masih belum lengkap agar dilengkapi oleh kecamatan sehingga pada saat pelaksanaan forum perangkat daerah nanti semua usulan itu dapat disetujui oleh SKPD. Kemudian tentunya dapat mendapatkan persetujuan oleh TAPD dan diverifikasi oleh TAPD dan dapat dianggarkan dalam rancangan APBD. Terkait dengan APBD Kabupaten Nagamus, Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Nagamus dari tahun 2015 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Kalau pada tahun 2015 yang lalu jumlah belanja kita 1,3 triliun, pada tahun 2021 ini belanja kita mencapai 1,9 triliun. Dari angka 1,9 triliun tersebut dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar 33,84%, kemudian alokasi dana desa 19,25%, dan alokasi dana kelurahan 0,14%, serta belanja perangkat daerah sebesar 46,77%. Kita harapkan dengan APBD ini dapat memberikan pemicu bagi
pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu juga dapat kami sampaikan terkait dengan alokasi dana desa. Pada tahun 2021 ini Bapak Ibu, dana desa kita telah secara total bila dibandingkan dengan belanja daerah itu alokasinya mencapai 19,25%. Dan ini tentunya menjadi amanah dari peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan bahwa minimal 10% itu harus dialokasikan untuk desa. Dan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Tanggamus telah memenuhi ketentuan tersebut dengan minimal 10%. Dan pada tahun 2021 ini telah mencapai 19,25%. Kemudian terkait dengan proses pembangunan dana desa Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa saat ini sudah terbit Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang proses pembangunan dana desa tahun 2021. Nah, kami harapkan Permendes ini menjadi salah satu acuan bagi aparatur Pemkon, terutama PJ, dan nanti kepala-kepala terpilih dalam pelaksanaan APBD desanya. Jadi dalam Permendes ini telah diatur beberapa arahan yang secara umum digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs di desa. Seperti disampaikan Pak Asisten tadi, diarahkan untuk pencapaian 8 tipologi desa dan 18 tujuan berkelanjutan atau 18 goal dalam SDGs. Kemudian dijabarkan ke dalam 3 kegiatan, yaitu terkait dengan pemulihan ekonomi yang sesuai dengan kewenangan desa, kemudian pelaksanaan atau dukungan program prioritas nasional, serta adaptasi kebiasaan baru di desa sebagai implikasi dari COVID-19. Kemudian Bapak Ibu juga kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten kami juga sudah mengalokasikan dana kelurahan. Ini karena Kabupaten Gamus juga mempunyai 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Agung. Kemudian terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan bagi PEKON yang mengikuti Pilkakon serentak di tahun 2020 lalu, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan tahapan lanjutan pemilihan Kepala PEKON serentak tahun 2020 yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemungutan dan penghitungan suara telah kita laksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dan sudah diperoleh Kepala PEKON terpilih. Dan rencananya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam tahapan lanjutan, yaitu pelantikan Kepala PEKON terpilih ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021. Nah, oleh karena itu, bagi Kepala PEKON terpilih nanti yang akan dilantik oleh Bupati mempunyai tugas yang cukup berat dalam mengawali masa jabatannya. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa. Sebagaimana kita tahu bahwa Permendagri nomor 113 tahun 2014 telah diperbarui atau telah diubah melalui Permendagri 20 2018. Nah, kemudian di dalam Permendagri tersebut juga ada kewenangan camat dalam penyusunan APBD Des, karena camat menjadi aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD Des yang disusun oleh PEKON. Oleh karena itu, kami harapkan ada sinergi antara PEKON dan kecamatan dan APBD desanya. Kemudian ini yang seperti kami sampaikan tadi, bahwa untuk Kepala PEKON terpilih dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 116 PP 47 2015 dan pasal 117 PP 43 2014, bahwa Kepala PEKON terpilih
harus sudah menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka menengah desanya itu paling lama 3 bulan sejak pelantikan. Oleh karena itu, apabila pelantikan dilaksanakan tanggal 26 Maret, maka paling lambat RPJM DES itu sudah harus ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2021. Oleh karena itu, kami mengharapkan sinergi nanti dengan kabupaten, dengan dinas PMD, dengan kecamatan dalam rangka penyusunan RPJM DES ini. Kami harapkan juga nanti kepala pekon juga di samping penyusunan RPJM DES juga sudah harus menyiapkan RKP Desa untuk tahun 2022. Dan kami harapkan nanti APBD Desa untuk tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Program Perundang-undangan, yaitu ditetapkan pada bulan Desember, sehingga pelaksanaan seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Desa dapat